Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan kesempatannya kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi kali ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Ginanjar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai konsep asuransi syariah. Nah, adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu meliputi pengertian asuransi syariah, konsep dasar dan perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, serta ketentuan akad dalam asuransi syariah. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Menurut Muhammad Sumbillah, takaful atau asuransi syariah adalah transaksi keuangan gotong royong antara dua pihak dengan tujuan memberikan keamanan finansial untuk salah satu mereka terhadap risiko material yang tidak terduga. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan bahwa asuransi syariah atau takmin, takaful, tadarum adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Ini berarti dalam Islam di antara penanggung dan tertanggung itu saling melindungi dan tolong-menolong serta tidak ada pihak yang dirugikan. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar dan perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, konsep dasar asuransi syariah. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan institusi modern hasil temuan dunia barat. Institusi ini semakin berkembang dengan dasar operasionalnya yang berorientasi pada sistem kapitalis yang intinya hanya berorientasi pada pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Lain halnya dengan asuransi syariah yang dalam literatur ekonomi Islam banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau keuntungan bisnis. Hal ini dikarenakan aspek tolong-menolong yang menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah. Yang kedua, ada perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Pada asuransi syariah tidak terdapat unsur gharar atau ketidakpastian dan riba, serta beroperasi berdasarkan konsep al-mudharabah atau skema bagi hasil, dan premi yang telah dibayarkan nasabah tidak akan hangus. Ini berarti jika nasabah menghentikan pembayarannya, maka premi yang telah dibayarkan tidak boleh hangus. Sedangkan pada asuransi konvensional terdapat unsur ketidakpastian dan riba, beroperasi pada konsep kapitalis atau berorientasi pada keuntungan, serta premi yang telah dibayarkan oleh nasabah akan hangus jika nasabah menghentikan pembayarannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi syariah. Dalam Islam disebutkan ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Dalam prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Nah, jadi dalam berasuransi, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun dalam nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, ada keadilan atau justice. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu prinsip tolong-menolong atau ta'awun sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis saja, maka perusahaan asuransi tersebut sudah kehilangan karakter utamanya. Yang keempat yaitu prinsip kerjasama. Kerjasama dalam asuransi itu dapat berwujud dalam bentuk akad sebagai acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi. Akad yang biasa digunakan yaitu akad berupa konsep mudharabah atau musyarakah. Yang kelima yaitu prinsip amanah atau trustworthy, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, bahwa seseorang yang menjadi nasabah asuransi itu harus menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran dana dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jadi prinsip ini itu harus dijalankan oleh pihak penanggung dan tertanggung. Yang selanjutnya, yang keenam, prinsip kerelaan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, ayat ini menjelaskan tentang keharusan bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad atau transaksi. Berarti dalam setiap transaksi harus berdasarkan kerelaan, bukan karena paksaan. Yang ketujuh yaitu larangan riba. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedelapan yaitu larangan maisir atau judi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, judi ini artinya adanya salah satu pihak yang diuntungkan, namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu larangan goror atau ketidakpastian. Materi yang terakhir yaitu mengenai akad dalam asuransi syariah. Ada 4 ketentuan akad. Yang pertama, akad asuransi syariah terbagi dua, yaitu akad tijaroh dan akad tabaru. Akad tijaroh yang dimaksud adalah mudharabah dan akad tabaru adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tabaru dan akad tijaroh, serta syarat-syarat yang telah disepakati sesuai dengan asuransi yang disediakan. Yang kedua yaitu kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan akad tabaru. Dalam akad tijaroh, peserta berperan sebagai sohibul mal atau pemegang polis, dan perusahaan berperan sebagai mudharib atau pengelola. Dan pada akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan perusahaan berperan sebagai pengelola dana hibah. Yang ketiga yaitu ketentuan dalam akad tijaroh dan akad tabaru. Jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi akad tabaru bila yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad tabaru tidak dapat diubah menjadi akad tijaroh, yaitu premi dalam asuransi syariah. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian. Dan premi yang dibayarkan ini didasarkan atas jenis akad tijaroh dan jenis akad tabaru. Sekian presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.